Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baiklah kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel Terviral Sejagat Raya. Baiklah, langsung saja hari ini sesuai dengan janji saya akan nge-share bagaimana ya instalasi depot air minum isi ulang yang ideal atau bisa dikatakan sangat luar biasa lah ya untuk instalasi ini. Dan di sini saya akan menjelaskan penginstalan depot air minum isi ulang menggunakan ya bahan baku dari sumur ya. Nah, ini gambar ini itu sumur ya. Sumur ya disedot oleh pompa ya. Kalau untuk pompa yang digunakan ya itu sesuai kebutuhan ya, atau bagaimana caranya air dari sumur itu bisa eh, kesedot atau didorong ke turun penampungan. Oke, di sini sebelum turun, ini sebelum turun ya, ini turun. Ini ada saringan FRP ya, saringan FRP. Saringan FRP itu seperti apa? Saringan FRP itu seperti ini ya. Bentuknya agak tinggi ya. Silinder kayak gini. Ini saringan FRP. Nah, jadi dari sumur atau bahan baku kita dari sumur itu disedot dan didorong melalui saringan FRP ya. Jadi sebelum masuk ke penampungan turun, di sini ini penampungan besar ya. Jadi sebelum masuk penampungan besar itu kita saring terlebih dahulu ya. Gunanya apa? Itu untuk stimulus ya. Jadi saringan pertama ya untuk lebih bagus terhadap air bahan baku kita ya, karena biasanya air di sumur kan ada sedikit kotoran atau lain sebagainya lah itu. Adapun media ya, media yang digunakan dalam saringan FRP ini tentu kita harus mengetahui ya, harus mengetahui air yang terkandung yang dijadikan bahan baku ya. Ya sesuai kebutuhan bahan baku yang akan kita gunakan. Kalau misalkan airnya itu berbau, itu kita bisa memasukkan ke dalam tabung FRP ini yaitu karbon aktif ya. Atau misalkan air itu jernih ya, tidak berbau ya, kita bisa campur di sini ya. Kita bisa campur di sini dengan 4 media ya. Karbon aktif itu di akhir ya. Yang pertama itu zeolit, pasir aktif, pasir silika, dan yang terakhir itu karbon aktif. Nah, saringan FRP ini ya diusahakan jangan sampai penuh banget ya. Itu disisakan ya, sebagaimana di maaf ini goyang-goyang ini.
di video saya sebelumnya saya menyarankan di sini dikosongkan sejengkal lah ya, sejengkal tangan ya dari atas itu dikosongkan ya, sampai segini saja nih saya tandain ya. Jadi ada apa namanya, aba-aba atau apa namanya, aba-aba bukan aba-aba. Jadi ada kekuatan air itu untuk ada ruang lah untuk air sehingga tidak apa namanya menimbulkan kebocoran ya, tidak menimbulkan kebocoran karena memang eh, air yang didorong itu sangat kencang ya, dan eh, keadaan tabung atau saringan FRP ini penuh. Nah, jadi kalau misalkan terlalu penuh itu bisa merembes ya, merembes di atas itu kan ada tutupnya. Nah, kalau bisa patokan saya itu biasanya 1 jengkal ya, 1 jengkal dari atas. Ya, jangan sampai penuh banget ya. Ingat bisa diisi apa oleh 4 media ya. Ada pasir, ada zeolit, pasir silika, pasir aktif dan karbon aktif di akhir paling atas. Ya, seperti itu. Nah, setelah melalui tabung FRP itu baru masuk ke turun penampungan. Ini turun penampungan ya. Ini turun penampungan. Untuk turun penampungan saya sarankan itu memakai turun yang besar ya. Kalau memang ada budgetnya besar itu bisa kakak pakai tabung 5.000 liter ya. Tabung 5.000 liter itu lumayan ya, sekitar 5 juta berapa gitu ya. Jadi saya sarankan ini memakai turun yang besar. Gunanya untuk apa ya, kita kan nggak tahu nih usaha kita apa namanya tiba-tiba meledak gitu kan, sehari itu 100 galon atau 200 galon, itu kan tidak menutup kemungkinan. Makanya saya sarankan kepada pembeli saya itu untuk turun penampungan walaupun ya bahan baku dari sumur ya, saya sarankan ini turun harus 5.000 liter ya. Kalau misalkan low budget boleh pakai 1.000 liter atau 2.000, ada aturan 2.000 liter. Tapi yang recommended itu 5.000 liter. Gunanya apa? Nah, nanti antisipasi jika memang suatu saat pelanggan kita itu meledak ya banyak. Jadi sehingga eh, stok air di sini itu banyak ya. Jadi kalau 5.000 liter itu bisa mencapai 250 galon ya. Kalau turun ini terisi 5.000 liter atau 5 kubik ya. Ingat saya sarankan ini adalah turun penampungan memakai turun yang besar ya. Setidaknya 2.000 lah kalau memang apa namanya budget kita kurang ya, 2.000. Nah, setelah masuk ke turun penampungan, ini penampungan awal, berarti ini sudah tersaring ya satu oleh saringan FRP, dan di sini saya yakin air sudah mulai agak sedikit jernih lah ya. Sudah tersaring kotoran-kotoran yang dari sumur. Nah, setelah masuk turun penampungan ya, setelah turun penampungan di sini didorong ya, didorong melalui saringan FRP lagi ya. Ini ada 1, 2,
3. Itu saringan FRP itu 3. Posisinya itu di lemari, di depan lemari itu ya. Dalam lemari isi ulang itu di depan itu 3 ya. Saringan FRP yang pertama full ya, full dalam artian dikasih ruang 1 jengkal ya, seperti tadi yang pertama itu diisi oleh karbon aktif ya, full, jangan dicampur ya. Itu memakai karbon aktif ya. Gunanya apa? Pertama, ketika penyaringan pertama itu ada yang lolos ya, ada yang lolos baik kotoran maupun bau ya, bau yang terkandung dalam air itu bisa tercover. Yaitu khusus untuk karbon aktif. Nah, karbon aktif itu seperti apa? Karbon aktif itu seperti ini. Jadi semacam pasir, tapi ini sebenarnya bukan pasir. Ini adalah arang ya. Arang yang terbuat dari batok yang diaktifkan. Nah, ini pasir aktif. Maaf, ini karbon aktif. Ya, sekali lagi ini dikhususkan tabung FRP pertama ya, itu harus karbon aktif, jangan dicampur dengan yang lain. Ya. Setelah dari tabung FRP pertama itu masuk ke tabung FRP yang kedua. Nah, tabung FRP yang kedua itu bisa kakak gunakan untuk zeolit atau pasir silika, atau bisa kedua-duanya. Misalkan tabung FRP yang kedua ini kakak isi 2 media ya. Misalkan zeolit dengan pasir silika boleh ya. Zeolit dengan pasir silika. Gunanya apa? Selain untuk menjernihkan, juga menghilangkan zat-zat kapur yang terkandung dalam air yang digunakan atau bahan baku yang kita gunakan. Ya, zeolit dengan pasir silika. Menjernihkan dan menghilangkan zat kapur yang terkandung dalam bahan baku kita. Untuk tabung terakhir, ini kakak bisa menggunakan pasir aktif dan mangan ya, dua media tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk menjernihkan dan untuk menghilangkan zat-zat besi yang terkandung di dalam air yang kita gunakan sebagai bahan baku. Oke, paham ya? Dari ketiga tabung FRP itu, yang pertama itu khusus untuk karbon aktif, yang kedua itu zeolit dengan pasir silika, yang terakhir itu pasir aktif dan mangan ya. Itu media yang kita gunakan. Nah, setelah dari melalui tabung FRP yang terletak di depan, itu langsung masuk ke housing ya. Housing itu apa? Housing itu adalah saringan kecil yang berwarna biru ya, seperti ini ya. Ini housing, jadi di dalamnya ada cartridge ya, ada cartridge, ada juga CTO ya. Nah, untuk housing pertama itu harus nih ya, harus
memakai CTO. Ya, CTO itu seperti apa? Seperti ini, ya. Jadi arang yang dibekukan berbentuk silinder seperti ini. Ini CTO. Kenapa harus CTO di hosting pertama? Itu untuk mengcover jika ada karbon aktif yang lolos dari saringan dua ini. Ini kan karbon aktif nih semuanya. Ditakutkan ada yang lolos itu biasanya berbentuk seperti arang yang kecil-kecil berwarna hitam. Nah, ditakutkan lolos dari sini dan bisa tercover di saringan atau housing pertama. Nah, maka di sini wajib CTO ya. Itu. Nah, untuk hosting kedua dan ketiga itu Kakak silakan bisa memakai eh, cartridge 0,5 ya. Cartridge 0,5. Saya ulangi, untuk hosting sisanya itu bisa memakai cartridge 0,5 ya. Nah, setelah melalui saringan kan dari sini didorong melalui saringan FRP melalui 3 hosting atau saringan kecil, itu air diarahkan ke penampungan kedua atau air setengah jadi. Nah, ini biasanya turen ini memakai stainless. Kenapa memakai stainless? Pertama, untuk menjaga kesterilan air. Kedua, itu bisa membuat air lebih segar ya. Kalau ditampung memakai tabung stainless. Nah, untuk tabung stainless ini bermacam-macam ya, Kak. Ada yang 1000, ada juga yang 500 ya. Kalau misalkan ada uang lebih, kakak lebih baik memakai yang 1000. Karena tadi saya katakan untuk jaga-jaga bagaimana kalau misalkan penjualan kita meledak. Sehingga kalau ini turun memakai 1000 dan penampungan 5000 itu setidak-tidaknya kita mempunyai stok 6000 liter atau sekitar 300 galon ya, 300 galon. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena galon itu kan isinya itu kalau kita isi penuh itu 19 liter. 19 liter. Kenapa saya katakan 20? Yang 1 liternya untuk pencucian ya, untuk pencucian. Jadi saya genapkan 20 liter. Jadi kalau 6000 dibagi 20 liter itu sekitar 300 ya. Kita mempunyai 300 stok ya. 300 stok galon. Nah, setelah masuk kembali lagi setelah masuk ke turen stainless, ini tabung stainless itu didorong lagi memakai pompa itu melalui 6 hosing ya, 6 hosing atau saringan kecil yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hosing. Kak, gimana kalau misalkan pada posisi ini memakai 12 hosing atau 9 hosing? Boleh. Berapapun hosting di situ boleh ya. Kalau budgetnya besar 12 hosting boleh. 20 pun boleh. Ya. Dan biasanya standar itu 6. Ya, standar itu 6. Jadi saringan kecilnya itu di sini 6 ya. Setelah tabung stainless
dan di atas setelah tabung FRP itu 3. Jadi 9 ya, standar. Ideal lah, saya katakan ini instalasi ideal. Ya, keenam housing ini atau saringan kecil ini silahkan kakak bagi ya. Silahkan kakak bagi. Kalau di atas 0,5 ya itu sudah ada, maka sisanya 0,3 dengan 0,1. Boleh kakak menggunakan 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,1 atau 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,1, 0,1 ya. Jangan lebih dari 2 ya, 0,1. Itu bisa memberatkan pompa yang mendorong di sini. Ya, jangan lebih dari 2. Usahakan jangan lebih dari 2 karena apa? Karena memberatkan pompa yang mendorong dari stainless. Nah, air didorong oleh pompa dari stainless melalui housing atau saringan kecil yang berjumlah 6 itu langsung masuk ke UP. Apa itu UP? UP itu adalah ultraviolet ya, lampu. Jadi itu semacam stainless berbentuk silinder ya. Itu isinya itu lampu ultraviolet. Bentuknya sudah saya share di video sebelumnya. Nah, proses ini adalah proses akhir. Kenapa bisa disebut proses akhir? Karena kotoran-kotoran dari awal, dari sumur, sebelum masuk turun 5000 itu sudah tersaring oleh saringan FRP, lalu didorong melalui 3 saringan FRP, didorong lagi melalui housing 3, masuk ke dalam stainless. Dari stainless didorong lagi melalui saringan-saringan kecil atau housing. Itu kotoran yang dibawa oleh air itu sudah pasti tersaring. Namun di dalam kandungan air itu kan ada kuman-kuman yang tidak bisa mati oleh saringan-saringan yang saya sebutkan tadi ya, seperti kuman E. coli ya dan lain sebagainya. Maka di sini adalah eksekusi. Ultraviolet ini adalah sebagai eksekusi akhir kuman-kuman yang terkandung di dalam air sehingga kuman tersebut mati ya. Dengan sinar ultraviolet itu semua kuman mati dan membuat air steril ya. Ini tahap akhir, lalu masuk ke dalam galon. Nah, ini adalah instalasi yang ideal lah ya. Dikatakan ideal, kenapa? Karena satu, saringan yang digunakan itu cukup banyak. Kedua, proses air itu mengendap juga 2 kali ya. Di sini kan mengendap, setelah penyaringan mengendap, karena air itu semakin banyak mengendap itu semakin bagus ya. Nah, juga di sini kenapa sebelum masuk galon itu kan pengisian ada jarak lah ya. Ini kan taruh pengisian lah ya. Ini corong pengisian. Ya. Kenapa ada jarak sekitar 3 atau 5 cm sebelum masuk galon? Ada yang tahu nggak? Oke, saya kasih tahu ya. Selain
agar terhindar dari pentok ya. Jadi kalau misalkan antara galon dengan pengisian itu ada jarak ya 5 cm, 5 cm ya, 5 cm atau 3 cm segini. Kenapa dikasih jarak seperti itu? Selain biar nggak mentok galon ke corong pengisian, juga itu apa? Untuk air itu terkena udara. Kenapa seperti itu? Karena air itu akan jauh lebih segar ketika air itu sudah terkena udara. Kan di sini kedap udara semuanya nih, dari sini kedap udara ya. Baru di sini terkena udara sebelum masuk galon. Nah, itu fungsinya. Kak, katanya ada nggak apa namanya alat untuk lebih menyegarkan air? Jawabannya ada dan insya Allah nanti saya akan share di video saya selanjutnya. Baik, mudah-mudahan paham ya, paham dengan apa yang saya utarakan dari pertama sampai terakhir, dan mudah-mudahan uraian saya ini bermanfaat ya. Jaya terus pengusaha depot air minum isi ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.